Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Mufid NIM 37.22. Di sini aku ingin melakukan pembuatan video tutorial terkait acara ketujuh. Buat langkah yang pertama yaitu kita sediakan semua bahan-bahan yang sudah disediakan oleh asisten. Buat yang pertama yaitu kita melakukan pemotingan dari peta yang sudah ada dan juga data-data singkapan yang ada. Ini sama seperti pada acara yang kemarin. Mungkin buat yang lupa bisa lihat rumus acara kemarin. Aku bakalan ngeplot titik yang nomor pertama dulu. Untuk aku nggak usah melakukan perhitungan dengan rumus, tapi dengan langsung angka aja supaya lebih cepat. X-nya 350, berarti ke kanan 350 kurangi 325, 25 dibagi dengan totalnya yaitu 625 dikalikan sama jarak grid yang ada. Mungkin lebih cepatnya seperti itu. Dua 25 kali 5 yaitu 125 dibagi 625. Hasilnya yaitu 1/5 atau 0,2. Jadi jarak antara grid 391325 ke kanan tuh 0,2 cm. Supaya lebih mudah kita melakukan plottingan titik X nya terlebih dahulu. Setelah itu kita menentukan titik Y, dimana di sini terdapat 3 digit terakhir 375, dimana 375 belakangnya 5, berarti kita ambilnya dari sini. 375 kurangi 125 didapatkan angka 250 dibagi dengan sini ke sini 625 dan dikali dengan jarak antar gridnya tadi 5 untuk nilai Y, dimana hasilnya 250 kali 5 sama dengan 2 cm. Jadi jarak antar sini ke sini untuk mengetahui koordinat Y yaitu 2 cm. Mungkin supaya lebih enaknya aku akan melakukan penarikan garis langsung saja. Nah, pertemuan antara kedua garis ini didapatkan sebuah titik, di mana titik ini merupakan titik untuk data yang pertama. Terus kita melakukan pengeplotan singkapan batuan, di mana di sini terdapat singkapan batu pasir dan juga batu lempung. Apabila terdapat sebuah kata seperti ini, maka batu yang lebih tua disebutkan pertama, yaitu batu pasir yang lebih tua dan batu lempung yang lebih muda. Dimana kalau batuan yang lebih tua maka berada pada sebelah kebalikan dari dipnya. Ya, di sini batu pasir dan di sini batu lempung. Nah, setelah itu kita langsung melakukan plottingan di titik yang ada, di mana di sini terdapat azimut north 5 derajat, east 26 derajat. Di mana langsung saja kita plot di sini untuk north 5 derajat. Jangan lupa ketika menggunakan busur angka nolnya berada di atas, karena kalau jam titik 12-nya itu berada di atas, dan kalau kita ibaratkan pada sebuah jam 12, 1, 2, 3 12 ini seperti 360, tapi bisa menjadi angka 0 juga. Jadi jangan lupa untuk melakukan penaruhan busur dengan titik nolnya yang ada di atas. Terus kita
tandain 5 derajat. Jangan lupa titik tengah-tengahnya berada pas pada si titik koordinat tersebut. 5 derajat di sini. Lalu kita melakukan penarikan garis. Diusahakan sebisa mungkin tidak ada miss. Karena 5 derajat dan menggunakan kaidah tangan kiri, maka dipnya berada pada sebelah sini. Langsung kita tarik secara simetris dengan tegak lurus dan berada di bagian tengah-tengah. Usahakan proporsional. Harus. Setelah itu kita melakukan penandaan, yaitu batu pasir dan juga batu lempung. Seperti yang tak jelasin tadi, kalau batu yang disebut pertama, maka batuan tersebut batu yang tua. Batuan yang tua berada pada sebelah kebalikan dari dipnya. Kalau yang muda kita kenakan di dipnya. Terus batu yang kedua, batu lempung, karena batu ini lebih muda maka kita taruh di sebelah dip. Jangan lupa kita kasih keterangan dipnya yaitu 26 derajat. Setelah hal ini dilakukan, maka kita menebalkan dengan drawing pen. Mengapa ditebalkan? Supaya tidak jadi miss atau kesalahan pada saat penarikan. Tapi sebaiknya dikonsulin terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita melakukan pewarnaan. Apabila lupa dengan warna simbol litologi, kita bisa melihat hasil ini. Sebelum melakukan pewarnaan, alangkah lebih baiknya kita menghapus pensil yang ada tadi supaya tidak kotor seperti punya kalian. Untuk batu pasir kita menggunakan warna kuning. Dan untuk batu lempung menggunakan warna hijau, hijaunya yang hijau tua. Setelah itu kita memberi angka pada bagian sesuai dengan nomor yang ada. Pemberian angka mungkin bisa dilihat, dikasih nomor, lingkaran, dan kita tarik garis ke tengah-tengah. Nah, langkah ini dilakukan pengulangan sehingga pengeplotan semua kedudukan batuan ada seperti yang ada pada gambar. Mungkin lebih cepatnya saya tidak akan melakukan nomor 2, 3, dan 4. Bisa langsung ke tahap selanjutnya saja. Setelah melakukan pemelotingan semua singkapan batuan yang ada, langkah yang selanjutnya untuk pembuatan peta satuan batuan yaitu kita
menghubungkan antara singkapan satu ke singkapan yang lain dengan melihat kontur yang ada. Seperti contohnya yaitu pada singkapan nomor 1 dan 2 yaitu terdapat singkapan batu pasir dan juga lempung, terus singkapan batu pasir dan juga lempung juga. Nah, maka dari itu kita bakalan menarik untuk pembedaan warna sesuai dengan kontur yang ada. Tinggal kita garis sesuai dengan kontur. Yang ini kan batu pasir sama batu breksi, kita tarik sesuai dengan kontur juga. Ulangi langkah seperti ini sehingga semua singkapan bisa kita petakan dan juga pembeda garis-garis pembeda antara litologi batuan satu dan litologi batuan lainnya. Setelah dilakukan pemelotingan dan didapatkan garis pembatas antara litologi satuan batuan yang satu dengan yang lainnya, kita melakukan pemelotingan pada kertas kalker sesuai dengan apa yang ada. Seperti yang pertama yaitu kita melakukan pemelotingan, akan aku contohin yang tengah-tengah aja. Jangan sampai ada miss. Yang pertama kita akan gambar langsung yang ini saja. Supaya lebih enak kita gambar kedudukannya dulu. Pegel. Setelah itu kita lakukan garis pembeda antara litologi satuan batuan yang satu dengan yang lainnya. Setelah itu jangan lupa gambarkan juga kontur yang ada dengan menggunakan pensil warna berwarna orange. Jangan lupa juga indeks kontur sama kontur biasa terdapat perbedaan, yaitu indeks kontur lebih tebal. Ingat. Sorry.
Nah, setelah ini kita warnain sesuai dengan litologi yang didapatkan. Misalnya di sini terdapat lempung dan lempung, maka garis ini kita akan warnai dengan warna hijau. Dan apabila yang sampingnya terdapat pasir, garis ini diwarnai dengan pasir. Tapi tetap ingat garis batas-batas yang ada. Misalnya di sini sudah terdapat batu breksi, maka juga digambar dengan batuan breksi. Mungkin daripada kelamaan buat pembuatan peta satuan batuan cukup sampai sini saja. Selanjutnya ke pembuatan rekonstruksi. Untuk langkah yang kedua yaitu kita pembuatan rekonstruksi. Langkah yang pertama yaitu kita memperhatikan sayatan yang sudah diberikan oleh aslab. Misalnya ini sayatan A sampai sayatan A aksen. Dimana untuk pembuatan rekonstruksi kita menggunakan singkapan batuan yang paling dekat dengan sayatan dan juga masih melewati kontur. Misalnya di sini sayatan A sampai A aksen, singkapan yang ada yaitu singkapan nomor 1, 2, 3, dan juga 4. Untuk pembuatan rekonstruksi kita melakukan perpanjangan antara strike yang ada. Ingat, strike bukan dip. Jadi kita melakukan perpanjangan. Langkah yang pertama yaitu kita panjangin strike pada singkapan yang pertama. Terus yang masih melewati kontur terdapat nomor 3 dan juga 4, kita melakukan perpanjangan strike-nya juga. Setelah itu kita menentukan sudut yang akan kita masukkan ke nomogram. Untuk yang belum tahu, di nomogram itu ada terdapat 3 keterangan. Buat yang pertama yaitu true dip, apparent dip, dan juga angle between. Angle between itu kalau misal kita masukin, itu kita dapat data dari si perpanjangan strike-nya tadi. Dimana kalau dari namanya kan angle between, berarti sudut di antara kali. Berarti nanti kita dengan sudut yang ada di sini kita masukkan ke kolom bagian sebelah kanan sebagai angle between. Ingat sudutnya yang sudut kurang dari 90 derajat atau bisa disebut sudut lancip. Jadi bukan sudut yang sini tapi yang kurang dari 90 derajat. Sini, sini, sini maupun sini. Nah, untuk yang pertama yaitu kita menentukan dulu dan tulis di peta dasar supaya tidak kebingungan. Ini didapatkan angle between sebesar 58 sebagai angle between pada titik nomor 2. Ingat, angle between yang ini. Sedangkan true dip seperti namanya kan true dip, berarti dip yang sebenarnya kita dapatkan pada singkapan atau data yang sudah diberikan. Misalnya di sini north 180 derajat east 23 derajat. Berarti true dipnya kita menggunakan yang 23 sebagai true dip. Nah, setelah itu kita dengan true dip dan juga angle between kita dapat mengetahui apparent dip dengan cara yang pertama kita memasukkan true dip pada kolom sebelah kiri. True dipnya ada 23, maka kita lakukan titik 23 di sini. Ada 1, 2, 2, 2, 3. Setelah itu untuk angle between kita didapatkan dari sini tadi sebesar 58. 51, 55, 58 di sebelah sini. Setelah itu kita tarik garis dari true dip ke angle between.
sehingga didapatkan prime dip yaitu sebesar 20 derajat. Bisa kita lihat dari kolom paling tengah. Supaya tidak bingung juga, kita bakalan tulis di sini prime dip 20 derajat. Kita ulangi untuk nomor 1, nomor 3 dan juga nomor 4. Akan tapi untuk yang pembuatan KS yang ini kan terdapat dua litologi yang berbeda. Maka untuk mengetahui antara satu ke yang lain, kita melihat dipnya. Untuk ini kan dipnya saling berarah, saling menghadap. Maka kita menggunakan yang ini saja tanpa yang ini. Jadi kayak ini, terus nanti baru yang sini. Mungkin tiap-tiap asisten punya peta yang berbeda. Untuk itu ulangi langkah seperti ini buat nomor yang ke-1 ini dan seterusnya. Setelah melakukan cara untuk menentukan prime dip, lakukan kepada semua titik 1, 2, 3, 4 yang dilewati oleh sayatan dan yang bisa ditarik dari garis perpanjangan strike-nya. Setelah itu kita menemukan angka sebagai prime dip seperti 12, 13, 20, 23. Tandai supaya lebih memudahkan dalam mengetahui titik prime dip yang lalu kita akan plot di rekonstruksi. Bentukan yang pertama yaitu seperti acara yang pembuatan kontur menggunakan GPS. Kita menentukan penampangnya terlebih dahulu. Untuk itu kita membuat sayatan dengan cara yang sama. Menggunakan kertas bekas. Supaya memudahkan tandain angka dan juga plot indeks kontur terlebih dahulu. Setelah itu beri angka pada titik yang lainnya juga. Setelah itu kita melakukan pemelotingan pada sayatan. Jangan lupa karena skala peta yang aku gunakan skalanya 1:25.000, maka kita tulis ketinggiannya setiap 1 cm 250 meter karena di peta itu kan 1:25.000
25.000 cm, yang artinya 1 cm itu sama dengan 25.000 cm. Tapi karena ini satunya meter, maka cuma tulis 250 meter. Lakukan penguploadan penampang kepada kertas Block. Lakukan dengan teliti supaya terlihat dengan jelas. Setelah itu kita satukan supaya membentuk penampang. Disarankan menggunakan pensil terlebih dahulu. Setelah itu kita melakukan penguploadan singkapan dari perpanjangan dipnya menggunakan apparent depth yang sudah ditentuin. Apabila tadi buat contoh yang kedua ini mempunyai apparent depth 20, maka nanti ditulis 20 dari sini dengan cara melakukan pemotingan juga. Yang pertama kita taruh kertas sayatan dan mengepaskan sesuai dengan titik perpanjangan strike. Ingat, ini pasti 200, buat pertanda saja. Dan yang ini pas di 187, yang ini di 150, ini di garis atas. Setelah itu kita plot sesuai dengan yang ada. Jangan lupa menuliskan titik ketinggian di Block seperti pada acara sebelumnya. Supaya lebih cepat, aku mau langsung nyampain gimana caranya ngeplot si kedudukan batuan biar bisa menunjukkan penampang. Buat yang pertama mungkin aku bakal ngeplot yang nomor 2 dulu, dimana apparent depth-nya 20 derajat. Maka aku ngeplot sesuai dengan yang udah aku set tadi. Karena ini berada di ketinggian 200, maka pas di sebelah sini di ketinggian 200 juga.
supaya memudahkan dalam penarikan sudut bersama apprehendip, maka kita menarik garis sesuai dengan ketinggiannya dulu. Setelah itu dengan busur, karena tadi nomor 2 apprehendipnya sudah diketahui 20 derajat, maka kita tarik 20 derajat ke bawah, karena kalau misalnya dip ketemu dip secara berhadapan maka akan membentuk sinkline. Setelah melakukan penguploadan titik nomor 2 dari perpanjangan strike, kita melakukan penguploadan di titik yang lainnya dengan cara yang sama, karena ini masih sesuai dengan titik yang nomor 2. Apabila dipnya berhadapan maka membentuk sumbu sinkline, maka kita melakukan penguploadan di sini juga memiliki arah ke kanan, yang dimana kita sesuaikan dengan sehatan tadi. Karena kedudukannya berada pada ketinggian 200 meter, maka walaupun ini nggak berada di ketinggian 200 meter, tapi kita tetap mengupload di ketinggian 200. Dan memiliki apprehendip sebesar 23. Jadi kita tarik garis seperti ini. Setelah ketemu dua singkapan, kita menggunakan jangka untuk menentukan garis yang ada. Setelah mendapatkan garis dari sayatan dan juga apprehendip, kita tarik menggunakan jangka. Karena ini tadi dipnya searah, maka sumbu anti-clean dapat kita ketahui dengan menggunakan jangka. Dan nanti kita menggunakan jangka paskan dan sebisa mungkin tidak lebih. Angel ya? Nah, setelah itu kita menggunakan jangka, kita mendapatkan sumbu sinkline, dimana kalau dalam sini tadi yang di dalam itu merupakan batu lempung dan yang di luar itu batu pasir. Nanti seperti pada acara sebelumnya, di sebelah sini juga dikasih simbol dan juga diwarnai menggunakan pewarna. Kita lanjut ke titik yang sebelah satunya menggunakan cara yang sama seperti tadi. Melihat dari apprehendip, dimana ini ketinggiannya 150. Maka titiknya berada di bawah stratigrafi yang ada. Kalau ini berada di atas stratigrafi. Setelah itu kita melihat seperti tadi, karena nomor 3 memiliki apprehendip 13. Kali ini berbeda dengan yang satunya, karena ini dipnya saling berlawanan, maka sumbu yang didapatkan merupakan sumbu anti-clean. Dan juga kalau tadi menarik
apprendipnya itu ke bawah, kalau ini ke atas. Dihitung dari garis datar ini. Setelah itu kita tarik seperti tadi kan, tapi karena ini sumbu anti clean, maka kita tidak menarik dari atas tapi dari bawah. Setelah itu jangan lupa garis yang kita buat dari jangka tadi kita menggunakan garis putus-putus, karena kita tidak bisa 100% akurat, makanya garis putus-putus menandakan itu merupakan perkiraan dan tidak 100% benar dalam keadaan nyatanya. Terus kita menarik garis lurus dari perpanjangannya tadi. Setelah itu kita warnai dan memberi simbol sesuai dengan data yang ada tadi. Dan juga memberi warna sedikit. Nah, mungkin supaya lebih rapi, jangan sampai warnanya keluar dari stratigrafi yang ada. Lakukan pada yang singkapan lainnya juga. Setelah itu, setelah kita menemukan stratigrafi dan juga rekonstruksi pada block, maka kita pindahkan ke kalkir biasa dengan cara cuma melakukan penguploadingan. Setelah melakukan penguploadan pada block yang biasa, maka kita akan pindahkan ke kertas kalkir A4 dengan cara kita tinggal melakukan penguploadan seperti ini. Tapi di kertas kalkir A4 pembedanya adalah semua litologi sama stratigrafinya dikasih warna. Seperti contohnya di sini kan ada kayak batu pasir, breksi sama lempung. Nah, ini semua kalian warnain semuanya. Terus jangan lupa tiap-tiap perbedaan atau garis yang dari apprendip, nanti kalian kasih garis warna merah, dan juga simbol litologi batunya ditulis. Sama ketambahan satu lagi, mungkin ini nggak aku tulis supaya biar lebih cepat. Nanti di sini kalian tetap tulis ketinggian yang ada dari sayatan yang kalian udah bikin. Ini sekian video tutorial cara 7, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.